Rusia turun tangan, kirim 175.000 pasukan bantu Iran lawan Amerika Serikat dan Israel. Situasi geopolitik Timur Tengah memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Dalam perkembangan yang mengejutkan dunia, Rusia secara resmi mengumumkan pengiriman 175.000 pasukan untuk membantu Iran dalam menghadapi agresi tersebut. Ketegangan antara Iran dan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan berbagai insiden militer di Selat Hormuz dan perbatasan Suriah. Puncaknya, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan udara ke beberapa fasilitas militer Iran yang diklaim sebagai tindakan defensif terhadap ancaman nuklir. Iran segera merespons dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer Izhevsk di kawasan Teluk. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam pidatonya di Kremlin, menegaskan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam melihat sekutunya diserang. Iran adalah mitra strategis kami, dan agresi ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Hari ini kami memutuskan untuk mengirim 175.000 pasukan guna mempertahankan stabilitas kawasan dan menghadapi imperialisme Barat, ujar Putin. Selain pengiriman pasukan, Rusia juga menyediakan sistem pertahanan udara S-500, jet tempur Su-57, serta armada kapal perang yang dikerahkan ke Laut Kaspia sebagai dukungan militer langsung. Pengumuman ini segera memicu reaksi keras dari Washington dan Tel Aviv. Presiden AS Donald Trump mengecam langkah Rusia dan memperingatkan konsekuensi lebih besar jika Moskow tetap terlibat dalam konflik ini. Sementara itu, NATO mengadakan pertemuan darurat untuk membahas kemungkinan intervensi. Di sisi lain, China menyatakan dukungan terhadap Iran dan Rusia dengan mengirimkan armada kapal perangnya ke Samudra Hindia sebagai bentuk kesiapan menghadapi eskalasi lebih lanjut. Dengan keterlibatan Rusia, perang di Timur Tengah berisiko berkembang menjadi konflik global. Pengamat militer memperkirakan bahwa langkah Rusia akan memaksa AS dan sekutunya untuk mempertimbangkan ulang strategi mereka, sementara Iran semakin percaya diri dalam menghadapi tekanan Barat. Dunia kini berada di ambang Perang Dunia Ketiga, dengan berbagai negara mulai mempersiapkan skenario terburuk. Akankah diplomasi mampu meredakan situasi, ataukah ini akan menjadi babak baru dalam konflik global yang lebih luas? Langkah Rusia ini langsung memicu reaksi keras dari Washington dan Tel Aviv. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam konferensi pers darurat mengatakan bahwa tindakan Rusia adalah eskalasi yang tidak dapat diterima, dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil tindakan tegas untuk melindungi kepentingannya di kawasan. Di sisi lain, China menyatakan dukungan terhadap langkah Rusia, dengan menegaskan bahwa stabilitas di Timur Tengah harus dijaga dari campur tangan pihak luar yang bertujuan merusak keseimbangan kekuatan. Uni Eropa dan NATO juga mengeluarkan peringatan keras terhadap Moskow. Negara-negara anggota NATO meningkatkan kesiapan militernya di Eropa Timur, sementara Jerman dan Prancis mengusulkan pertemuan darurat PBB untuk mencari solusi diplomatik atas ketegangan ini. Para pemimpin dunia kini mencari cara untuk mencegah situasi ini berkembang menjadi konflik berskala besar. Rusia, yang memiliki aliansi erat dengan Iran dalam berbagai sektor, termasuk kerjasama militer dan ekonomi, akhirnya mengambil langkah besar dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan yang dikirim terdiri dari unit infanteri mekanis, divisi lapis baja, dan sistem pertahanan udara canggih seperti S-500. Selain itu, Rusia juga mengirimkan kapal perang ke Laut Kaspia sebagai bentuk dukungan logistik bagi Iran. Pengiriman ini diperkirakan akan semakin meningkatkan ketegangan dengan NATO dan negara-negara Barat yang menuduh Rusia memprovokasi konflik global. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia juga mengadakan latihan militer gabungan dengan Iran yang melibatkan ratusan pesawat tempur, sistem rudal anti-serangan udara, serta simulasi skenario pertahanan terhadap serangan udara dan laut. Latihan ini diklaim sebagai bentuk kesiapan menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi di kawasan tersebut. Analis geopolitik memperingatkan bahwa situasi ini dapat berkembang menjadi konflik global yang melibatkan banyak negara.
harga minyak dunia sudah mengalami lonjakan signifikan akibat ketidakpastian di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara Eropa mulai mempertimbangkan langkah-langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan sebelum konflik semakin membesar. Selain itu, perekonomian dunia mulai merasakan dampaknya dengan meningkatnya harga komoditas strategis, seperti minyak dan gas, yang dapat memperparah inflasi global. Pasar saham mengalami volatilitas tinggi, dan investor mulai mencari aset aman sebagai langkah perlindungan dari ketidakstabilan politik. Situasi ini juga memicu gelombang pengungsi dari kawasan konflik. Ribuan warga sipil di Iran dan Irak mulai melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Turki dan Pakistan, menciptakan krisis kemanusiaan baru yang dikhawatirkan akan memperburuk kondisi keamanan global. Para pengamat memperkirakan bahwa jika situasi ini tidak segera diredakan melalui jalur diplomatik, perang besar bisa terjadi di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi menarik lebih banyak negara ke dalam konflik berskala luas. Beberapa skenario yang diprediksi termasuk kemungkinan pertempuran langsung antara pasukan Rusia dan IS, yang dapat memicu eskalasi global dengan keterlibatan NATO dan sekutu-sekutunya. Alternatif lainnya, PBB dan negara-negara besar mungkin akan memulai negosiasi intensif untuk mencegah konflik semakin memburuk. Apakah dunia sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kehadiran militer Rusia di Iran telah mengubah peta geopolitik dunia secara drastis, dan dunia kini berada di ambang ketidakpastian yang lebih besar. Para pakar mencatat bahwa Rusia memiliki utang budi kepada Iran karena dukungan Teheran dalam invasi Rusia ke Ukraina. Hubungan timbal balik ini memperkuat aliansi strategis antara kedua negara, terutama dalam menghadapi tekanan dari IUS dan sekutunya. Secara keseluruhan, dinamika di Timur Tengah semakin kompleks dengan keterlibatan langsung kekuatan besar seperti Rusia dan AES, yang masing-masing mendukung sekutu mereka, Iran dan Israel. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi lebih lanjut yang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan global. Sebagai tanggapan atas serangan tersebut, AS mengumumkan rencana untuk mengirim baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan personel militer tambahan ke Israel guna meningkatkan pertahanan udara negara tersebut. Juru bicara Pentagon, Maijan Patrider, menyatakan bahwa langkah ini menegaskan komitmen kuat AS untuk membela Israel dan warganya dari serangan rudal balistik lebih lanjut oleh Iran. Di sisi lain, Rusia menuduh Amerika Serikat bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa upaya pemerintahan Joe Biden dalam mengatasi masalah di kawasan tersebut merupakan kegagalan total. Zakharova menambahkan bahwa pernyataan Gedung Putih menunjukkan ketidakberdayaan dalam menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung.